Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, baik anak soleh soleha, pagi ini kita akan belajar kembali tema 2 dengan judul selalu berhemat energi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Ayo anak soleh-soleha, waktunya membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, baik anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, maka waktunya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ustazah pada pagi hari ini. Nah, anak soleh-soleha, pagi ini kita belajar di tema 2, yaitu di subtema 3 dengan judul energi alternatif. Dan muatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah PKN. Jadi anak soleh-soleha, pagi ini kita akan belajar PKN. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat menyebutkan tindakan-tindakan yang sudah dan belum dilakukan untuk menghemat energi. Jadi, anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Nah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Jadi, anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Dan pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Jadi anak soleh-soleha, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Karena kita bisa lihat dari pengertian hak dan kewajiban itu sendiri. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita terima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Mengapa kita perlu berhemat energi? Bukankah menggunakan energi merupakan hak setiap orang? Perlu kita ketahui, hak yang dimiliki setiap orang tersebut hendaknya disertai tanggung jawab atau kewajiban untuk berhemat energi. Bagaimana bentuk penghematan energi yang bisa kita lakukan? Mari bersama kita simak cerita berikut. Nah, marilah sama-sama membaca cerita tentang Ayo Hemat Energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pembelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai
proses pembentukan minyak bumi. Dan ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengarkan anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga di desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidaknya yang menonton seperti sudah menjadi kebiasaan saya untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingat anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun, bahkan belanja ke warung Pok Mina di ujung kampung pun ibunya mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras, pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajar keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menghemat, Ustazah ulangi, akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Itulah cerita singkat tentang ajakan berhemat energi dalam keluarga Edo. Dalam cerita tersebut ada beberapa bentuk sikap bijak dalam menghemat energi dan manfaat berhemat energi. Adapun sikap berhemat energi yaitu menyalakan lampu hanya pada malam hari, memadamkan lampu pada siang hari, memadamkan lampu selesai belajar, mematikan televisi jika tidak ada yang menontonnya, menutup keran air selesai menggunakannya. Nah, adapun manfaat berhemat energi dalam cerita tersebut adalah menghemat biaya penggunaan listrik, penerangan berjalan lancar, pemerataan penggunaan listrik, mengurangi kerusakan lingkungan, dan mencegah terjadinya pemanasan global. Anak soleh-soleha, kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi. Kita juga berkewajiban untuk menghemat energi. Akan tetapi, anak soleh-soleha, ketika menggunakan sumber energi, kita harus bijak. Sebagai contoh dalam cerita tadi tentang pemanfaatan energi listrik, energi air, dan energi minyak bumi. Contohnya energi listrik. Energi listrik kita berhak menggunakan listrik, namun dalam pemakaiannya anak soleh-soleha dan kita semua wajib menghemat dengan cara mematikan lampu pada siang hari, menggunakan peralatan listrik yang menghemat energi, dan tidak terlalu lama dalam membuka kulkas.
Contoh pemanfaatan sumber energi air, yaitu kita berhak mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, anak soleh-soleha wajib menghemat penggunaan air serta menjaga kebersihannya dengan cara menutup rapat keran saat tidak digunakan, memperbaiki keran yang bocor, menggunakan ember dan keran air, menggunakan ember dan kain lap saat mencuci sepeda. Olahan minyak bumi kita berhak menggunakannya, akan tetapi kita wajib menggunakannya dengan cara atau kita dapat menghemat, namun kita wajib menghemat menggunakannya dengan cara menggunakan kendaraan umum saat berpergian jauh, menggunakan sepeda ke tempat yang dekat. Anak soleh-soleha, jadi membiasakan hemat energi merupakan kewajiban warga masyarakat. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dapat kamu lakukan dengan mendahulukan kewajiban daripada hak. Jadi anak soleh-soleha membiasakan hemat energi merupakan kewajiban warga masyarakat. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dapat kamu lakukan dengan mendahulukan kewajiban daripada hak. Nah, anak soleh-soleha, itu saja penjelasan Ustazah hari ini tentang hak dan kewajiban pemanfaatan energi. Sekarang kita masuk di pemberian tugas. Adapun tugas anak soleh-soleha di rumah pagi ini ada 5. Yang pertama, menggunakan energi merupakan setiap orang. Yang kedua, berhemat energi merupakan setiap orang. Yang ketiga, menyalakan lampu hanya pada malam hari merupakan contoh perilaku energi. Yang keempat, tuliskan 3 contoh tindakan yang sudah dilakukan untuk hemat energi. Yang kelima, tuliskan 3 contoh tindakan yang belum dilakukan untuk hemat energi. Nah, anak soleh-soleha, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap sehat selalu, tetap menjaga kesehatannya, dan semoga anak soleh-soleha di rumah tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustadz-ustazanya. Ustazah tutup dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.